Korgat Rescue dengan bangga mempersembahkan Sandiwara Radio tentang kebencanaan. Sandiwara Radio ini didukung oleh para pemain yang sudah terkenal di mana-mana. Sandiwara Radio tentang kebencanaan ini akan mengambil judul Bencana Banjir. Di suatu tempat, tepatnya di pinggiran kota Ampenan, terdapatlah sebuah desa yang bernama Desa Pajarakan. Desa Pajarakan ini terdapat rumah padat penduduk dan dari dahulu tempat ini dikenal dengan rawan banjir. Di malam itu hujan turun dengan deras sekali, seakan-akan belum ada tanda-tanda untuk reda. Pada saat semua warga berada di rumah masing-masing, tiba-tiba terdengarlah suara pengumuman dari RT setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai RT di sini menghimbau agar mengamankan barang-barang yang dianggap penting ke tempat yang lebih tinggi. Karena mengingat intensitas hujan sedari tadi siang hingga malam hari ini belum ada tanda-tanda reda, bahkan cenderung meningkat. Jadi jangan ada barang-barang yang tertinggal dan terendam banjir. Dan juga tolong perhatikan keselamatan dan keamanan anak-anak kecil, orang-orang jompo, warga-warga kita, keluarga kita yang jompo, tolong diperhatikan demi keamanan dan keselamatan kita semua agar terhindar dari banjir. Pada saat Pak RT sedang mengumumkan kepada para warganya, tiba-tiba seseorang datang menghampiri Pak RT. Pak RT. Iya. Iya, ini Ada Pak. apa Pak Jabrik? Dari mana? Situasi hujan begini kok keliling kemana-mana. Lihat situasi keadaan atau bagaimana? Enggak juga sih Pak. Tadi saya dari rumah Iya. adik saya yang di sebelah desa, terus saya lewat kampung sebelah. Iya. Tanggul yang samping RT 7 itu jebol Pak. Iya. Iya, jebol. Pastinya dampak airnya ke wilayah kita ini Pak. Oke Pak Jabrik. Ya sudah ya Pak. Iya Pak Jabrik. Terima kasih Pak Jabrik. Terima kasih. Saya mau jemput anak istri saya dulu, biar enggak telat Pak. Iya Pak Jabrik. Mohon diri dulu ya Pak. Terima kasih atas informasinya. Setelah Pak Jabrik berlalu dari hadapan Pak RT, maka Pak RT kembali mengumumkan kepada warganya untuk kondisi terkini dari laporan Pak Jabrik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat RT 5 RW 5 bahwa tanggul desa sebelah dan RT sebelah sudah jebol. Oleh karena itu kita semakin terkepung oleh banjir dan debit air semakin meningkat tinggi. Bahkan di jalan lingkungan kita tinggal, air sudah setinggi paha orang dewasa. Oleh karena itu, Pada saat Pak RT kembali mengumumkan tentang kondisi terkini yang didapatkan dari Pak Jabrik, suara hiruk pikuk warga mulai terdengar dan suaranya bercampur dengan gemuruh air yang semakin lama semakin banyak masuk ke wilayah RT 5. Hujan pun belum reda. Sekali waktu, suara petir menggelegar mengiringi suasana di malam itu. Dan malam itu tambah mencekam dikarenakan semua aliran listrik dipadamkan. Hanya beberapa lampu senter yang dibawa oleh warga yang akan menuju ke tempat pengungsian yang bisa sedikit memberikan penerangan. Yang lebih tinggi karena desa ini sudah terkepung banjir dan debit air semakin meninggi. Jangan sampai ada yang tertinggal. Amankan barang-barang yang penting dan amankan, selamatkan anak-anak kecil, orang-orang jompo, keluarga-keluarga kita yang jompo. Tolong diperhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, mohon diperhatikan. Ini sangat penting, kondisi sangat emergensi. Ya, sekali lagi kepada warga masyarakat semua, tolong ikuti jalur evakuasi ke tempat pengungsian yang sudah kami tentukan. Jangan berjalan di dekat arus yang deras karena dapat membahayakan keselamatan. Selebihnya kita mohon kepada Allah agar kita semua diselamatkan dari bahaya banjir. Ya, tolong diperhatikan, jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Ya, tolong diperhatikan, ikuti jalur evakuasi ke tempat pengungsian yang sudah kami tentukan. Ya. Dengan himbauan Pak RT ayo, dan kita semua kesigapan berjalan. daripada petugas RT 5, maka Hati-hati. warga satu persatu menuju ke pengungsian.
Setelah warga RT 5 RW 5 melakukan evakuasi mandiri, maka sampailah mereka ke titik pengungsian yang telah ditentukan dan berkumpul dengan warga-warga yang lain. Kembali Bapak RT ini memberikan arahan kepada warganya. Pada seluruh warga masyarakat RT 5 RW 5, sekarang kita sudah berada di lokasi pengungsian. Ya, saya minta tolong kepada Anda semua, tolong di cross check ya, dicek ulang anggota keluarga dan tetangga kanan kiri yang Anda kenal di RT kita, apakah masih ada anggota keluarga kita yang tertinggal. Jika memang masih merasa ada yang keluarganya tertinggal, anggota keluarganya tertinggal, tolong laporkan kepada saya ya, biar nanti saya akan tindak lanjuti, akan saya lakukan evakuasi ulang ya ke rumah masing-masing. Kita tinggalkan sejenak suasana di titik pengungsian. Pada saat semua warga sudah mengungsi, ternyata masih ada satu keluarga yang tertinggal di lokasi banjir. Mereka ini terdiri dari bapak, ibu, dan satu anak bayi. Kedua orang tua si anak ini merupakan disabilitas netra atau tunanetra. Mas, bangun. Ada apa? Baru aja tidur, belum ada sejam udah dibangunin lagi. Masih ngantuk ini, capek. Itu di luar hujan deras sekali, Mas. Dari tadi siang loh. Nanti lagi lah, bangunnya sebentar lagi. Sejam lagi lah ya. Oh, 1 jam lagi sih? Ini sudah banjir, Mas. Dipan-dipan Banjir? sudah basah. Waduh, iya kok bisa? Perasaan baru tadi tidur itu belum ada sejam kok dibangunin udah banjir aja. Gimana nggak banjir, Mas? Aduh. Dari tadi siang itu udah hujan. Tahu Pusing, sendiri kan pusing. di sini rawan banjir. Mana capek, Udah cepetan, tidur jangan baru kebanyakan sebentar. ngomong. Udah disambut dengan banjir pula. Aduh, kalau udah banjir kayak gini, kira-kira masih ada barang kita yang bisa diselamatkan nggak ya? Ya mudah-mudahan aja sih. Coba deh dicek dulu. Sekiranya yang bisa diselamatkan, dipindahkan saja, biar tidak basah, biar tidak rusak. Aku mau cari bantuan dulu keluar. Ya sudah sana. Coba keluar dulu. Barangkali ada tetangga yang bisa kita mintain tolong. Tapi jangan lama-lama ya. Takutnya anak kita kebangun duluan. Lagian aku takut sendirian, Mas. Akhirnya suami ibu ini mencoba keluar untuk meminta bantuan dari tetangga kiri kanan. Dia memanggil, Pak Darmin, tapi tak ada sahutan. Bu Iem, Hanya gemericik Ada air yang angin. terdengar. Bu Iem, Terus memanggil. Dalimin. Waduh, Akhirnya Nggak ada dia orang kembali ya? melaporkan ke istrinya. aduh, anak ayah yang cantik kenapa kok nangis? Bun, Bunda, Gimana, Mas? barusan sudah dipanggil-panggil tetangga sekitar kita ini sebelah rumah. Oh, Pak gitu ya. Darmin, Bu Iem, Dalimin, tapi mereka nggak ada yang nyaut sama Terus sekali. gimana, Mas? Apa mereka sudah mengungsi duluan Ya ya? sudah, aku mau melanjutkan beres-beres nih. Nih, si Dede digendong dulu. Sini Bun, biar ayah aja yang gendong dulu, biar bundanya nggak repot. Dede sama ayah dulu aja ya. Cup, jangan nangis ya, cantik ya. Anak baik, anak cantik, nggak boleh nangis ya. Cup. Kita kembali ke pengungsian. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tim SAR hadir untuk memberikan bantuan. Pak RT dan warga sangat senang dengan kehadiran tim SAR tersebut. Tim SAR yang hadir adalah Basarnas dan Korgat. Pada saat Pak RT berbincang-bincang atau berkoordinasi dengan tim SAR tersebut, tiba-tiba datanglah seorang warga melapor pada RT. Lapor Pak RT. Ya siapa namanya? Nama Mas? saya Anton. Warga yang di sebelah rumah Ya. saya dengan jumlah 3 orang, Oke. suami istri dan 1 anak bayi, belum terlihat di pengungsian. Ya.
Suami istri tersebut tunanetra, Pak. Mereka tinggal di blok A5 nomor 20. Saya tadi terburu-buru ke tempat pengungsian, Pak. Oke. Jadi tidak sempat bantu mereka, Pak. Oh, baik. Terima kasih laporannya, Mas. Sama-sama, Pak. Saya mohon diri. Setelah Pak RT menerima laporan dari Anton, Pak RT langsung menyampaikan hal ini kepada tim SAR yang dipimpin langsung oleh Basarnas. Ya baik, saya selaku pimpinan operasi akan mengambil alih. Langsung kita bentuk 2 seru, masing-masing seru menggunakan 1 perahu, dicampur antara tim Basarnas dan tim Korgat. Ya, silakan langsung membagi tim. Oke, kemudian setelah dibentuk 2 seru, saya tugaskan seru 1 untuk melakukan evakuasi menuju ke rumah korban. Kemudian seru 2 bertugas membackup seru 1, memberikan jalur pengamanan dengan tambang atau yang lainnya, dan mengamati atau menjaga teman-teman yang bertugas di seru 1 agar benar-benar safety. Apakah paham sampai di sini? Kemudian untuk Pak RT silakan nanti langsung naik ke perahu seru 2 bersama tim seru 2. Selesai arahan dari pimpinan operasi SAR, semua personil langsung mengenakan alat pelindung diri dan kemudian perahu mulai bergerak. Pak RT sekali waktu berteriak untuk memberikan aba-aba agar selalu berhati-hati dikarenakan lampu masih padam dan harus melewati pagar-pagar tajam. Ternyata saudara, di depan rumah yang akan dituju oleh tim SAR ini terdapat aliran air yang cukup deras. Dengan sigap dan percaya diri, perahu seru 1 terus bergerak maju. Di belakang kurang lebih jaraknya 30 meter terdapat seru 2 yang nantinya akan membackup seru 1 dalam pengevakuasian korban. Setelah dirasa cukup aman untuk evakuasi korban, salah satu personil dari tim seru 1 mencoba untuk mengetuk pintu rumah korban. Personil tim seru 1 ini lalu memanggil nama korban yang diketahui bernama Irfan. Irfan, dengar nggak suaraku? Kamu di mana, Irfan? Iya, Pak RT. Kami masih di sini, Pak RT. Irfan berusaha menuju ke arah pintu dengan menerobos genangan air yang pada saat itu ketinggian air setinggi dada orang dewasa. Sesampainya di belakang pintu, Irfan langsung menarik pintu dan... Tenang ya Pak, kami dari tim SAR akan membantu Bapak. Bapak nggak usah takut. Katanya Bapak bersama istri dan anak ya. Ya udah, biar aja saya yang jemput istri dan anak Bapak. Bapak diam-diam di sini ya. Hati-hati, jangan terlalu keluar. Ada aliran arus deras di situ ya. Ada teman saya kok di situ Pak. Tenang aja. Nah, sekarang kan kita sudah kumpul nih. Apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu ini? Pak Irfan, apa yang dirasakan? Nggak ada, Pak. Yang dirasakan kami cuma dingin. Begitu karena sudah terlanjur lama di air itu dan baru dapat pertolongan ini. Oh ya, kalau Ibu? Dingin Pak, terus lapar Oh, lagi. ya sudah, sekarang kita berangkat ya. Kita kenakan safety dulu biar aman. Nanti Bapak dan Ibu naik perahu. Sini bayinya, saya pegang dulu. Biar Bapak Ibu naik perahu, baru saya kasih ke siapa ini nanti bayinya ya. Kita siap-siap berangkat ke titik pengungsian. Akhirnya, setelah mereka dipakaikan alat pelindung diri, maka mereka pun dibimbing untuk naik ke perahu. Seru 1 memberikan aba-aba ke seru 2 untuk dibantu ke tempat yang lebih aman. Dan tertolonglah mereka, keluarga disabilitas netra beserta anaknya. Lalu, seru 1 dan seru 2 akhirnya sekarang bergabung. Berangkatlah mereka semua ke titik pengungsian. Demikian tadi sebuah sandiwara radio tentang kebencanaan yang dipersembahkan oleh Korgat Rescue dan Leman Recording. Sampai jumpa di waktu gelombang yang sama dan salam Korgat. Korgat, mau!